Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setiawan Saputra. Saya dari kelas 5C. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu karya tulis ilmiah dengan judul Strategi Pengembangan Pendidikan Multikultural di Indonesia dalam menunjang nilai-nilai kebinekaan. Nah, jadi judul tersebut saya ambil dilatar belakangi dengan keadaan bangsa kita saat ini. Nah, jadi bangsa Indonesia itu yang kita ketahui bersama bahwasannya terdapat banyak suku, banyak budaya, banyak bahasa, banyak etnis, banyak agama, dan lain sebagainya. Banyak perbedaan yang ada di negara kita tercinta ini. Nah, sehingga perbedaan-perbedaan tersebut di suatu sisi dapat menyatukan kita semua, dan di lain sisi dapat menyebabkan konflik-konflik sosial. Nah, jadi itu salah satu latar belakangnya. Dan dari perbedaan-perbedaan tersebut, nah, kita diikat dengan satu semboyan yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, itu adalah semboyan dari bangsa kita tercinta, yaitu Indonesia, yang dimana semboyan itu lahir dari pemikiran seorang Patih Gajah Mada dari zaman Majapahit yang berhasil menyatukan Nusantara waktu itu. Nah, kenapa semboyan itu bisa muncul? Karena pada waktu itu kita sudah ada dengan perbedaan-perbedaan di Nusantara tersebut. Nah, contohnya perbedaan bahasa, perbedaan suku, budaya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu latar belakangnya. Kemudian rumusan masalahnya itu bagaimana cara mengimplementasikan pengembangan strategi pendidikan multikultural. Nah, kemudian yang kedua, apa saja faktor penunjang pendidikan multikultural tersebut. Nah, jadi itu akan kita bahas nanti pada pembahasan. Jadi tujuan penelitiannya juga kita dapat mengetahui serta menjelaskan pengimplementasian dari strategi pengembangan pendidikan multikultural dengan apa saja faktor yang menjadi penunjangnya. Nah, itu yang akan kita bahas dalam pembahasan. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan dalam konteks pembentukan keragaman budaya pendidikan multikultural menjadi suatu imperatif. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mengembangkan konsep praktis pendidikan multikultural yang mencakup baik refleksi filosofis, dimensi-dimensi maupun bentuk dan model pengimplementasiannya. Bagaimana konstruksi pendidikan multikultural dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Nah, jadi kalau berbicara tentang multikultural, yaitu perbedaan dalam hal apapun itu sangat tidak bisa terlepas daripada kehidupan kita. Nah, jadi agar kita mampu toleransi dengan perbedaan-perbedaan itu, hal itu perlu dibangun dari hal-hal yang awal, yang dimana yang membentuk karakter kita itu salah satu selain daripada lingkungan dan keluarga, yaitu dalam dunia pendidikan itu sendiri. Nah, jadi selain keluarga, selain lingkungan yang memberikan kita ilmu atau pengetahuan tentang kehidupan, jadi yang paling penting adalah salah satu faktor yang paling penting, yaitu dunia pendidikan, yang dimana di situ sudah disiapkan dengan instansi-instansi untuk kita bersekolah. Nah, jadi berbicara tentang pendidikan multikultural itu sebenarnya dimuat dalam kurikulum 2013, lebih tepatnya di mata pelajaran IPS, terus sosiologi,
terus seni budaya, PKN itu agak terus antropologi itu mata pelajaran yang lebih menjurus di dalam pembahasan multikultural. Nah, hal tersebut saya rasa sangat penting karena mengingat bangsa kita ini banyak suku, banyak ras, banyak agama, banyak bahasa. Jadi hal-hal yang seperti itu, hal-hal multikultural itu harus ditanamkan dalam peserta didik, dalam diri peserta didik, agar ketika melihat perbedaan mereka mampu bertoleransi dengan perbedaan-perbedaan tersebut, baik perbedaan agama, perbedaan bahasa, perbedaan pendapat, dan lain sebagainya. Nah, jadi dunia pendidikan itu sangat penting ya untuk mengasah bagaimana peserta didik itu bertindak dan bagaimana langkah dia untuk menjaga keutuhan bangsa ini ke depannya. Nah, jadi dalam sekolah itu kan pasti kan ada yang namanya perbedaan suku di situ. Ada mungkin teman-teman, contohnya saya yang di Flores nih. Nah, ada juga teman-teman pendatang dari Jawa, dari Sulawesi, dari tempat-tempat Indonesia yang lainnya. Jadi dengan adanya pendidikan multikultural itu kita mampu menerima budaya-budaya yang masuk ke kita, kebiasaan-kebiasaan mereka, nah tanpa kita menghilangkan kebiasaannya kita. Jadi harus toleransi di situ, seperti itu. Nah, jadi pengembangan kurikulum itu tadi seperti yang saya bahas, yaitu bagaimana dunia pendidikan di Indonesia ini menyiapkan strategi daripada pendidikan multikultural itu sendiri. Nah, seperti mata pelajaran yang saya sudah sebutkan tadi, di situ menjelaskan lebih dalam lagi betapa pentingnya kita menjaga perbedaan kita menjaga toleransi kita untuk kedepannya, biar bangsa Indonesia kita tercinta itu tidak mengalami perpecahan seperti itu. Itu pendidikan multikultural juga peranannya sangat penting untuk menjaga kebinekaannya kita, keutuhan dan persatuan bangsa ini. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu kalau tidak ditunjangi dengan pendidikan multikultural, dengan kita bertoleransi atas perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam kehidupan kita, itu kedepannya akan terpecah kalau seandainya tidak didukung dengan pendidikan multikultural sejak dini seperti itu. Karena kita ketahui bersama bahwasanya rasisme, terus intoleransi dan lain sebagainya itu masih hal yang sangat sensitif lah, yang dapat menyebabkan perseteruan antara suatu kelompok dan kelompok sosial yang lain seperti itu. Jadi itu yang pertama. Kemudian berbicara tentang Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan filosofis yang sangat luar biasa karena dia dapat merangkul daripada perbedaan-perbedaan yang terdapat di Indonesia, dapat menyatukan seperti itu, dengan ditunjangi lagi dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga kita itu tidak berada dalam sesuatu yang sama dalam kehidupan kita. Kita harus berdampingan dengan hal-hal yang berbeda dalam kehidupan kita seperti itu. Nah, jadi agar tidak menimbulkan perpecahan dalam negara kita ini, kita harus benar-benar
mampu mengimplementasikan apa yang menjadi tujuan dari Bhinneka Tunggal Ika, menjadi tujuan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi itu mungkin secara lingkup luasnya. Kemudian lingkup sempitnya itu mungkin dalam dunia pendidikan, contohnya sekolah SMA, SMP ataupun SD. Nah, jadi dalam sekolah itu pelayanan terhadap siswa itu harus merata, jangan sampai lahir kecemburuan antara seorang peserta didik dan peserta didik yang lain. Nah, sehingga di situ mereka merasa merasa bahwasanya guru itu terlalu memfokuskan mata pelajarannya kepada seorang peserta didik karena peserta didik tersebut rajin, contohnya seperti itu. Nah, yang tadinya yang merasa malas-malas akan seterusnya bermalas-malasan seperti itu karena mereka merasa mereka tidak diistimewakan dengan seperti peserta didik yang lain. Nah, itu salah satu contoh daripada multikultural dalam dunia pendidikan itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua yang menjadi permasalahan kita pada hari ini yaitu dunia pendidikan antara kaum atas, kaum menengah, dan kaum bawah itu sangat berbeda. Contohnya saya pernah baca di sebuah artikel, itu lupa namanya. Nah, di situ dari kutipan itu menyebutkan bahwasanya pendidikan yang didapatkan oleh kaum elit yang di atas itu berbeda dengan pendidikan yang didapatkan oleh kaum bawah seperti itu, baik fasilitas, kemudian guru-gurunya dan lain sebagainya. Contohnya kaum peserta didik kaum bagian atas itu mereka lebih mendapatkan fasilitas yang memadai dengan modern dalam dunia pendidikan. Kemudian guru-guru yang istilahnya guru-guru mata pelajaran. Kemudian di lain sisi di waktu yang senjang mereka dapat menyewa guru-guru privat. Nah, agar mampu untuk mengasah otak mereka lebih tajam lagi. Nah, kemudian yang di bawah ini cenderung mendapatkan kekerasan apabila malas dan lain sebagainya yang berbau dengan hal-hal yang negatif. Dia lebih mendapatkan kekerasan daripada gurunya. Nah, itu yang menjadi perbedaan. Kemudian itu terus berjalan sampai ke mereka menempuh masa depan mereka nanti di dunia pekerjaan seperti itu. Jadi itu peran sekolah dalam dunia pendidikan juga sangat penting, sangat-sangat penting, karena kita sekarang ini masih terdapat banyak konflik yang disebabkan oleh perbedaan tadi, perbedaan suku, adat, budaya, dan lain sebagainya. Perbedaan pendapat pun kita sekarang masih menjadi sebuah hal yang sangat, ibaratnya sangat ngeri lah. Istilahnya pendapatnya seseorang ketika berbeda bisa melahirkan sebuah konflik yang sangat panjang seperti itu. Mungkin itu dari hasil kerjanya saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jadi kesimpulan di sini adalah pendidikan multikultural yang diajarkan dan dikembangkan di sekolah memiliki relevansi dalam konteks Indonesia yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika, dapat mengakomodasi secara profesional seperti itu, normatif dan demokratis bagi bangsa Indonesia. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu bangsa di dunia yang terdiri dari beragam suku dan ras, memiliki budaya lokal, bahasa, agama yang berbeda-beda seperti itu. Jadi
mungkin apa yang saya tulis semoga dapat memperkaya khazanah pemikirannya kita tentang pendidikan multikultural di Indonesia ini. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.